Dan mungkin pekerjaan juga mas sekarang kan nggak terlalu ini. Mas saya kan ngobrol sama saya mas. Kalau kita Caca Andika gimana tuh yang angka 1? Itu yang satu. bukan. Itu Puput Melati. Oh, iya. Aku tuh mengalir bagaikan air yang di kali, tapi airnya yang bening. Gitu. Ayo. Jarang gitu. Kecuali di kampung-kampung. Ya ini juga di kampung. Ini juga di kampung. Dengan sendiri seperti ini masih bebas bisa kemana aja kita bikin konten, nongkrong. Sobat Tepar, di mana teman Parto. Tepar, teman Parto. Kita itu orang Medan, Mbak. Jadi Tepar panggilannya. Oke, Sobat Tepar, teman Parto. Kita kedatangan tamu yang tadi undang. Dia mengundangkan dirinya sendiri untuk datang ke tempat saya. Sebenarnya juga saya udah lama yang ketemu ke rumahnya dia. Cuma waktunya yang kadang-kadang pas. Nggak pas ya. Dan malam hari ini atau ya kalau kita mah syutingnya malam ya, mau ditonton siang sore terserah lah. Pokoknya sobat lama saya ini Sutisna sudah hadir di sini, senang sekali mengunjungi Papa TV. Hai juga. Sahabat Tepar. Teman Parto. Ya, kita nggak ngomongin masalah rumah tangganya beliau, kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja tentang kesendirian seorang Sule. Kita tahu bahwa dia ini sekarang sendiri dan banyak wanita-wanita cantik yang ingin mendekati saya. Oh iya, mendekati dia. Dan kabar terakhir, saya sudah nyiapin batik dari Pekalongan. Saya udah ngukur baju batik dari Pekalongan. Sebelumnya udah ketemu ya di SMB. Dia memberitahukan Mas hadir Mas saya, insya Allah. Akhirnya saya batik Pekalongan, semeternya aja harganya mahal. Wow. Saya beli setengah meter. Nggak nyampe semeter dong. Biar harganya setengahnya. Iya, untuk menghadiri acara resepsi beliau. Tapi ternyata gagal dan sekarang sudah diundur mas. Iya, diundur ya. Diundur nanti dengan yang lain. Sekarang lagi dekat sama siapa? Ada sih mas, beberapa yang lagi deket. Beberapa berarti banyak nih. Beberapa berarti banyak. Ya kan pilih-pilih acak corak. Bahasa Indonesia apa itu? Ya maksudnya kan lagi memilih dan memilah yang mana yang cocok gitu. Ya untuk saat ini masih sebatas teman lah. Oke. Saya sudah lihat wajahnya yang beliau tadi kasih tahu saya. Sahabat Tepar yang jomblo lewat. Bening banget. Yang tadi dilihatin, itu kan foto Nunung. Oh Nunung itu ya? Wah udah tua nih, udah siwer matanya. Oh ya tadi nggak pakai kacamata ya? Iya. Pantesan begitu, itu udah kayaknya langsing begitu kacamata. Tuh kok saya ngeliat gini aja tuh, ih langsing banget tangan saya. Begitu gini, boys. Nah gitu lah. Jadi gimana kehidupan sendiri ini? Jadi kesendirian ini. Ini kita saya lagi menikmati kesendirian, dekat dengan anak-anak. Jadi supaya lebih apa ya? Lebih approve aja sama anak-anak. Jadi supaya lagi asik aja sih mas sama anak-anak. Itu kan mau ketemu sama anak-anak di SMB. Itu saya sekarang hampir rutin mas, minggu sekali sama anak-anak. Kalau nggak Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu. Gitu. Soalnya kan lu sibuk banget kak. Iya, nah sekarang bisa nyempetin hal itu gitu. Jadi nggak fokus dulu untuk mencari tambatan hati lah gitu. Yang penting jalanin aja, gua bisa lebih dekat sama anak-anak lah gitu. Sekarang lu harus pegang prinsip wanita itu kadang-kadang jinak-jinak merbabu kan? Merbabu mah gunung. Oh iya. Semakin kita dekati dia menjauh. Makanya kita jauh, dia makin lari. Keren gede. Iya, wanita kan begitu. Kita dekati dia kabur, kita kabur, makin jauh. Tapi kadang-kadang gini mas, kadang-kadang
ada perempuan cantik, dia mau gitu kan. Tapi kitanya aduh nggak pas nih, nggak cocok nih gitu kan. Tapi ada kalanya nih gua mau nih sama nih cewek. Ceweknya nggak mau, bingung gimana nih mas. Padahal ada wanita cantik mau sama lu nggak mau. Begitu lu mau, wanitanya nggak cantik. Nggak mau, nggak mau, nggak cantik, nggak mau cantik, bukan kan cantik semuanya gitu. Ya karena kan itu harus menyatukan dua hati. Itu kadang-kadang perbedaan itu ada dalam kehidupan kita. Nah itu dia justru mas, ya mungkin itu yang disebut dengan ujian kesabaran saya untuk bahasa Inggrisnya. Ujian itu apa ya? Tes to my life. Test drive my life. Oh iya. Ya, jadi memang susah untuk menyatukan perbedaan itu, dua hati. Nah, untuk menyatukannya itu perbedaan dijadikan persamaan aja dah. Itu dia makanya sekarang tuh mengalir aja lah seperti air gitu loh, udah aja. Air kan kadang-kadang nggak ngalir. Ya kalau banjir memang ngalir. Malah tapi di situ doang. Enggak, ada yang di gelas tuh nggak ngalir. Nah, ini kan air yang di luar. Nggak usah di gelas, kalau di gelas kan buat minum. Iya. Ini yang banjir kan di luar, nggak bisa di kan lu ngomong kan air itu ikut seperti mengalir. Iya, mengalir. Cuman kan di gelas nggak ngalir deh. Diam aja. Ini air dari mana nih berarti? Nggak, maksud saya jadi aku mah kayak seperti air yang di kali mengalir. Iya. Jadi kehidupan kamu seperti air di kali. Iya. Itu kan di kali kotor banget lah ya. Salah lagi. Nanti kehidupannya kotor. Oh enggak, maksudnya gini mas. Jadi aku tuh mengalir bagaikan air yang di kali, tapi airnya yang bening. Gitu. Ayo. Jarang kayaknya. Kecuali di kampung-kampung. Ya ini juga di kampung. Ini juga di kampung. Di kampung. Jadi gitu lah. Menikmati hidup sementara ini. Iya. Itu. Ikutin aja arus kemana kita bawa. Gitu. Dikasih sama Allah diterima, nggak dikasih kita sebagai manusia tetap berusaha. Kan yang paling sulit itu mas. Ketika ada yang dekat sayang sama kita, belum tentu sayang sama anak-anak. Nah, ini saya lagi mencari yang sayang sama anak-anak, sayang sama keluarga, sayang sama tetangga, sayang sama siapapun. Gitu aja lah sekarang mas. Dibikin enjoy lah. Ya, Gitu. paling utama adalah kalau cari pasangan bukan hanya mencintai kamu, ya kan? Ya, tapi Dia juga harus mencintai. Gue serius lah. iya. Gue kan udah. Enggak, pasti ujungnya kemana aja ini. Enggak, serius ya. Serius. Jangan ketawa ya. Enggak, gue lah ketawa. Oke. Untuk mencari pasangan hidup, apalagi lu kan sekarang sendiri dengan mempunyai anak, lu jangan hanya mencari, dia mencintai kamu. Lah yang mencintai kamu gimana? Jangan hanya dia itu mencintai kamu aja. Cuma kamu sini dong. Itu kan kamu. Oh iya. Oh iya. Iya. Aku ya ini. Mencintai saya dulu, mencintai saya aja. Mencintai saya aja. Ya, jangan hanya mencintai kamu. Nah, Cuma harus mencintai kalian. Masalahnya gimana? Kan dia udah berkeluarga berarti kan kalian kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Kalian. Jadi jangan nanya. Nah, ujian untuk itu harus ada, Le. ujian. Untuk wanita itu. Di mana ujiannya? Ujiannya. Samsat. Bikin SIM. Orang bikin SIM. Oh iya benar. Bikin SIM ya? Ya, surat izin mencintai dan menikah. Menikah benar. Jadi kamu harus mendalami wanita tersebut. Apakah dia mencintai kamu doang atau mencintai keluarga? Betul. Yang harus menjadi pegangan hidup kamu. 80% harus mencintai anak-anak. Itu 20% mencintai Pak RT. gua enggak dong. Pak RT kan enggak denger balas. Iya. Ya, itu itu ya. aja lah Mas lah. Ya artinya dengan sendiri seperti ini masih bebas, bisa kemana aja kita bikin konten, nongkrong. Nah, sekarang gini, gue minta dalam kehidupan lo ini, lu nyanyikan sebuah lagu yang menceritakan tentang kehidupan kesendirian lu. Lagu apa kira-kira yang cocok? Apa ya? Bikin lagu atau gimana? Enggak, lagu yang udah ada. Kira-kira lagu apa yang cocok buat lu saat ini? Dengan kesendirian lu dan anak-anak. Kayak Hidup ini penting. Salah. 7 kali. Salah, bukan. Itu kan lagunya, men. Yang cocok buat lu dalam situasi seperti ini, lu sendiri bangun tidur, lu terus mandi. Tidak
Tidak lupa menggosok gigi. Ya benar. Habis mandi, ku tolong ibu membereskan. Iya benar ya sendiri ya. Lu sendiri kan, lu sendiri. Iya. Nah, begitu. Ini akan saya terapkan nanti di rumah ya. Ya benar. Cuman kan kalau bangun tidur masa terus mandi? Iya sih. Harusnya gisik-gisik dulu. Oh iya sih, benar. Terus kan kamar mandi dulu. Kalau kita Caca Andika gimana tuh yang angka 1? Itu yang cocok. Satu. Bukan. Itu Puput Melati. Oh iya. Makan sendiri. Masak. Masak dulu baru makan ya. Masak sendiri. Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Kaki dulu dong. Cuci kaki dulu dong. Cuci kaki sendiri. Tidur pun sendiri. Itu yang cocok, Mas. Ya mudah-mudahan aja. Iya, Mas. Saya mendoakan kamu akan mendapatkan seorang ibu buat anak-anak kamu yang mencintai anak-anak, juga mencintai diri kamu, mencintai keluarga kamu, dan juga kamu harus mencintai dia, mencintai keluarga kamu. Dan gue lagi serius, lu kayaknya nggak percaya banget lu ngomong serius. Iya, enggak. Iya, terus. Udah. Tapi ada yang lupa tadi. Apa? Mencintai kalian. Mereka lah. Iya, mereka. Ya, gitu. Dan kira-kira ada target lu nggak? Kapan untuk melepaskan kesendirian lu? Nah, setelah meninggalnya almarhumah, ya, mamanya anak-anak, jadi bukan berarti nggak ada target ya. Jadi udah nanti dulu lah gitu. Gua lebih deket dulu sama anak-anak. Kalau ditarget, harus tahun ini, harus tahun depan juga enggak. Senemunya aja. Kalau nemu cocok, dia mencintai aku, anak-anak, keluarga, kalian semuanya, baru itu. Kalian gitu. Iya. Nah, untuk mencapai itu lu harus minta izin nggak sama anak? Atau harus misalkan lu udah dekat dengan seseorang, terus membawa ke hadapan anak-anak memperkenalkan atau gimana? Iya. Gitu dulu. Iya, memperkenalkan anak-anak. Atau kan aku kan punya grup nih. Kamu punya grup? Aku punya grup anak-anak aku sama aku. Kok kalian nggak punya grup? Ya, jadi di grup tuh kirim fotonya. Nih aku lagi kenalan nih anak-anak sama ini. Wah cantik nih ya, semoga bla bla bla, ada doa dari Anak-anak. Okay. Setuju nggak? Setuju aja. Gitu. Berarti anak-anak pun udah mengetahui kemauan orang Iya. tuanya. Anak-anak juga nggak mau lu sendiri terus kali Pak. Soalnya nggak ada yang ngurusin lu. Iya. Lu sekarang udah gemuk, yang ngurusin lu ntar siapa? Iya itu dia. Iya, siapa yang ngurusin ya? Udah gemuk, nggak kurus-kurus. Ya itulah Mas. Jadi kalau anak-anak selalu mensupport ya, mendukung. Tapi kalau misalkan gua udah nggak menjalin hubungan sama ini, dia nggak pernah mempertanyakan. Kenapa enggak gitu? Enggak. Dia tuh malah ada ya ibaratnya ada senangnya juga, masih bisa dekat dengan anak-anak. Anak-anak juga masih pertimbangan sih gitu. Tapi kalau misalkan seandainya ada perempuan yang dia mau dekat dengan anak-anak, sayang sama anak-anak, kayaknya anak-anak juga akan lebih aware. Cuman gue salut sama lu sekarang, Le. Dulu kayaknya lu zaman kita OVJ lu kayaknya siang malam syuting ini, siang malam. Kayaknya dalam pikiran gue emang syuting nggak ada istirahatnya buat keluarga ya. Cuman kan berkat itu lu sekarang bisa mencapai apapun yang lu mau. Ya. Cuma mulai saat-saat seperti ini gue lihat, wah lu sama keluarga kesana, Iya. senang juga gue. Iya. Jadi lu sekarang banyak waktu buat anak-anak. Banyak banget. Dulu juga ada seperti itu, tapi cuma nggak seintens nggak sekarang. konten, Gitu. nggak intens banget. Kalau dulu kan paling 2 bulan sekali, sebulan sekali, nggak sampai seminggu sekali nggak. Kalau sekarang bisa sampai seminggu sekali nggak. Terus di rumah juga terus. Dan mungkin pekerjaan juga Mas sekarang kan nggak terlalu ini. Mas saya kan ngobrol sama saya Mas. Ini lagi ngajakin ngobrol. Nggak usah kan. Oh iya. Kan bintang tamunya saya. Ini cantikan dia selalu. Iya. Akhirnya ya gitulah. Jadi banyak hikmah dari semua. Bisa lebih dekat dengan anak-anak. Itu udah rahasia Allah lah ya, semuanya. Jadi dijalanin aja lah dengan sabar, ikhlas gitu. Nah sekarang aku ingin tahu Ya. berapa minggu atau berapa hari anak-anak merasa kehilangan ibunya dan merasa down banget dengan kehilangan ibunya. Apakah ada rasa putus asa? Soalnya kan kita tahu banget, dekat banget dengan ibunya. Terus lu untuk menghibur mereka gimana caranya? Gue dengan ibaratnya gue dengan masih mencintai mamanya pun mereka udah mengerti gitu kan.
Artinya dengan datang sampai gua nguburin, padahal anak-anak udah tahu kalau itu bukan siapa-siapanya gua membuktikan bahwa ngasih tahu sama anak-anak, udah Allah sayang sama mama, jadi udah jangan di yang bikin nangis ini mas. Jangan dipikirin, udah Allah sayang sama mama, udah, tapi nggak berlarut-larut mah nggak ada yang putus asa, nggak ada ini, malah lebih erat, kita tuh lebih erat sama anak-anak gitu. Alhamdulillah. Ya berarti mamanya juga yang melihat ibaratnya kita sama anak-anak lebih dekat, lebih lebih asik lah ibaratnya kata zaman sekarang. Sekarang lebih ke Putri sih, yang kalau apa-apa saya Putri, mau beli kursi aja Putri, karena kan belum punya pasangan. Ada pasangan pingpong. Ya mudah-mudahan aja akan segera mendapatkan. Amin mas, doanya pengganti yang lebih baik, mencintai anak-anak, mencintai dirimu seutuhnya, dan mencintai kalian. Ya. Justru saya kesini juga saya mau minta doa, ya air lah buat supaya saya lancar gitu. Ada air putih gitu atau apa? Kan mas sebagai apa yang dituakan lah, kadang-kadang biar berkah supaya saya juga bisa menjalani hidup saya itu, supaya ya saya bisa lancar dapat jodoh. Lagi baca lah. Cari sedotannya. Sedotannya mana ya? Itu sering dipakai sama Andre tuh. Lahan saya itu. Iya, padahal punya dia gitu. Ya, mudah-mudahan. Ini diminum atau dimandiin atau? Ini kalau pagi Ya. ditaruh di luar, bun-bunin. Oh, diimbunin. Tapi ini ditutup apa dibuka? Dibuka. Oke, terus habis itu diminum pagi-pagi. Jangan diminum dulu. Oke. Setelah dari mulai maghrib itu ya, taruh di atas genteng. Tunggu sampai hujan. Terus setelah hujan, ini kena hujan, pasti ngelimpang dia. nggak boleh dimandiin ya? Nggak cukup. Diminum aja, diminum. Oh iya. Mau pakai kopi gula? Mas kan yang didoain. Semoga berkah. Terima kasih mas ya. Ya. Ini sebenarnya saya mau pulang. Nggak usah, lelek. Nggak usah lah. Nggak usah. Ini gatel. Oh, gatel. Iya. Terima kasih mas ya. Oke, silakan. Kabar? Baik. Mulai lagi nih. Oke, sobat Tepar, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Sutisna, sobat lama saya. Ya. Zaman OVJ, zaman di API, saya sudah kenal beliau pekerja keras. Dan saya salut sama beliau, sekarang lebih dekat dengan anak-anak. Alhamdulillah. Dan kita doakan semua. Ya. Amin. Belikat masih sakit? Mas? Enggak. Udah enggak. Yang biasa yang sakit sebelah mana? Kanan. Ini. Doain. Ada. Jadi sedotan. Thank you sobat. Thank you Tepar. Jangan lupa. Terima kasih. Di subscribe. Ya, subscribe nih. Nih. Papa TV sama Sule Channel. Sebelah sini ada Sole Channel. Oke. Thank you.